Halo perinsan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu dan diberikan kebahagiaan di setiap harinya. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Forgotten Battle. Sekedar info, film ini didukung langsung oleh pemerintah. Bahkan pembuatan filmnya pun dibiayai menggunakan uang pajak Belanda. Semua cerita di sini benar-benar kisah nyata. Bahkan detail di film ini pun dibuat semirip mungkin berdasarkan data dan catatan sejarah. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Kalau sudah, langsung saja kita mulai. Pada Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1944, para tentara sekutu yaitu gabungan dari negara Amerika, Inggris, Rusia, dan China berhasil memukul mundur hampir seluruh pasukan Nazi Jerman dari Eropa. Di kota Zeeland, Belanda, setelah Nazi pergi, wali kota memerintahkan seluruh stafnya untuk membuang dokumen-dokumen tentang Jerman. Ketika yang lain sedang sibuk, salah satu staf bernama Tons pergi ke ruangan wali kota. Di dalam sana, wali kota menyindir, kenapa keluarga Tons tidak ikut pergi bersama tentara Nazi lain, karena ayah Tons selama ini berada di pihak Nazi. Sambil emosi, Tons menjawab bahwa sebagai seorang dokter, ayahnya punya kewajiban menolong semua orang, meski orang itu adalah seorang pembunuh. Mendengar ucapan Tons, wali kota pun terdiam. Setelah selesai bekerja, Tons pergi ke toko kue sahabatnya yang bernama Yana dan mengajaknya melihat kepergian para tentara Nazi di perbatasan kota. Sepanjang jalan, para warga terlihat sangat bahagia karena kini mereka telah bebas. Di sana juga ada adik laki-lakinya yang bernama Dirk, sedang memfoto setiap para tentara Nazi yang lewat. Karena merasa direndahkan, salah satu tentara Nazi lalu membuang kameranya. Dirk yang merasa kesal pun kemudian balik membalas dengan melempar batu ke arah mobil para tentara Nazi. Meski tangannya terluka, Dirk berhasil kabur. Dan dari kejauhan, Tons yang juga melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Malamnya saat Dirk pulang ke rumah, Tons segera mengobati luka di tangan adiknya itu. Ia tak menyangka kalau Dirk bisa berbuat senekat itu. Padahal jika telat kabur 1 menit saja, dia pasti sudah tewas ditembaki oleh para tentara Nazi. Namun tanpa merasa bersalah sedikit pun, Dirk malah berkata, apa yang dilakukan siang tadi adalah hadiah perpisahan untuk para tentara Nazi. Mendengar ucapan adiknya itu, Tons pun cuma bisa bersabar. Namun beberapa hari kemudian, Tons bingung kenapa para pasukan Nazi kembali ke kota Zeeland. Sang ayah di situ menjelaskan bahwa sampai detik ini tak ada tanda-tanda pasukan sekutu akan membebaskan Belanda dari Jerman. Bahkan lewat perbatasan Belanda saja tidak pernah. Tons begitu kecewa. Ia pasrah menatap para pasukan Nazi lewat di depan rumahnya. Siang hari, waktu Tons pergi ke kantor wali kota, ia tak sengaja mendengar komandan pasukan Nazi yang bernama Oberst yang sedang mengobrol dengan wali kota. Di mana komandan Oberst menyuruh wali kota untuk menyelidiki insiden pelemparan batu beberapa hari kemarin. Dan jika pelakunya tertangkap, maka dia akan langsung dieksekusi mati. Tons pun panik. Sepulangnya bekerja, dia buru-buru memberitahu semua yang dia dengar tadi, lalu menyuruh adiknya itu untuk bersembunyi. Tons pun kemudian pergi untuk menemui Yana. Yana yang mendengar cerita dari Tons pun ikut panik. Sebenarnya Yana tahu tempat persembunyian aman di wilayah sini, tapi dia harus membicarakannya terlebih dahulu pada temannya sebelum membawa Dirk ke sana. Di sisi lain di kota Narva, Rusia, sedang terjadi peperangan sengit antara pasukan Rusia melawan Nazi Jerman, di mana di antara pasukan Nazi itu ada satu tentara yang berasal dari Belanda, yaitu Marinus. Pada perang tersebut, Rusia berhasil membuat Jerman terpojok. Di tengah peperangan, Marinus melihat salah satu rekannya terpisah sendirian dan berlindung di balik mobil. Namun ketika Marinus ingin menolongnya, mendadak tank Rusia datang dan menyerang mereka. Namun dahsyatnya peperangan ini benar-benar membuat psikologi mereka hancur.
Sambil ketakutan, rekan Marinus pun memutuskan untuk bunuh diri. Marinus yang melihat hal itu benar-benar syok, dan pada akhirnya perang tersebut Jerman kalah. Marinus serta tentara Nazi lain yang terluka pun dibawa ke rumah sakit. Saat sadar, Kapten Jerman menemui Marinus dan bertanya kenapa orang Belanda sepertinya mau berperang bersama tentara Nazi. Marinus pun menjelaskan, tujuannya berperang adalah demi mengakhiri perang itu sendiri. Ia tak peduli siapa negara pemenang pada perang nanti. Yang terpenting, jika salah satu di pihak menang, maka perang pasti berakhir. Meski sebenarnya Marinus sendiri tidak ingin berperang, tapi dia tahu bila hanya berdiam diri maka tidak ada perdamaian. Mendengar ucapan Marinus barusan membuat sang kapten kagum. Malamnya kapten memberitahu bahwa Marinus dipindah tugaskan kembali ke Belanda, tepatnya di kota Zeeland. Bagi kapten, pengabdian Marinus untuk membantu Jerman berperang sudah cukup. Kini dia hanya perlu bekerja di bagian administrasi, tanpa harus merasakan kejamnya peperangan lagi. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di kota Dorset, Inggris, terlihat ada seorang pilot angkatan udara bernama William, yang sedang berlatih menerbangkan pesawat tempur. Walaupun sudah lancar mengoperasikan pesawatnya, namun sampai detik ini William tidak pernah ikut berperang sama sekali. Ia tidak tahu bagaimana kejamnya berperang, tidak pernah menembak musuh atau melihat rekan-rekannya mati tertembak. Bahkan mendengar langsung bunyi tembakan musuh pun tidak pernah. Hari itu selesai latihan, dia meminta sang komandan yang bernama Tony agar mengizinkannya ikut dalam misi penyerangan Jerman di Belanda. Tapi sebelum mengirim William ke medan perang, komandan menyuruh William untuk meminta izin terlebih dahulu pada ayahnya. Komandan tak berani karena ayah William adalah seorang pimpinan militer angkatan udara di Inggris. Merasa ada harapan, William langsung bergegas untuk pergi menemui sang ayah. Sayangnya, meski telah diyakinkan sang ayah, William tetap saja tidak diizinkan. Karena ia masih menganggap William belum siap untuk terjun ke medan perang. Mendengar jawaban sang ayah, William pun sangat kecewa. Tapi dia tidak menyerah begitu saja. William pun justru malah memberitahu Komandan Tony bahwa ayahnya telah memberinya izin. Para pasukan angkatan udara sekutu dalam misi menuju Belanda pun tiba. William, Tony, serta 4 tentara sekutu lainnya berada dalam satu pesawat. Waktu pesawat-pesawat Inggris tersebut melewati kota Zeeland, tiba-tiba dari bawah, pasukan Nazi menembaki pesawat mereka. Akibat serangan tersebut, sayap pesawat mereka pun rusak, dan Tony terluka parah. Sebagai kopilot, mau tidak mau, William terpaksa mendaratkan pesawatnya. Mereka semua berhasil mendarat dengan selamat di tengah danau. Tony lalu memerintahkan timnya untuk pergi dari sana secepat mungkin, sebelum tentara Nazi datang. Setelah lama mereka menempuh perjalanan, sampailah mereka ke suatu pemukiman tak berpenghuni. Karena sudah sangat kelelahan, William bersama rekan-rekannya memutuskan untuk beristirahat di sana. Namun keesokan harinya saat bangun, William kaget melihat 2 orang timnya telah kabur membawa seluruh barang mereka. Tony di situ mencoba untuk menenangkan William, walaupun dia sendiri sadar sudah tak ada harapan lagi untuk selamat. Apalagi kondisinya yang sekarang sedang terluka parah. Namun Tony masih yakin masih ada harapan bagi kedua anak buahnya itu untuk selamat. Ia kemudian menyuruh mereka untuk mencari perahu di sekitar danau. Sayangnya meski telah lama mencari, William tak berhasil menemukan perahu satupun. Dengan putus asa, mereka berdua memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, terlihat sudah ada perahu karet Nazi di depan pintu, dan terdengar suara 2 orang tentara Nazi yang sedang menginterogasi Komandan Tony. Waktu salah satu tentara Nazi tersebut keluar, William langsung menodongkan senjata ke arahnya. William berhasil melumpuhkan tentara Nazi itu. Lalu ia bergegas pergi untuk menyelamatkan Komandan Tony.
Pada akhirnya Tony pun meninggal dunia. William marah, lalu membunuh kedua tentara Nazi itu. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, rekannya menolak untuk ikut. Ia berpikir pergi atau tinggal di sini nasib mereka akan tetap sama seperti Tony tadi. Ujung-ujungnya mereka akan tertangkap oleh tentara Nazi kemudian dieksekusi mati. Tapi William tak peduli. Walaupun harapan untuk selamat sangatlah kecil, dia tetap tidak akan menyerah untuk mencari bantuan. William akhirnya melanjutkan perjalanannya sendirian. Di sisi lain di kota Zeeland, Tens melihat komandan bersama anak buahnya datang ke rumahnya. Dengan panik, dia buru-buru menyuruh Deer untuk pergi bersembunyi ke ruang bawah tanah. Saat membukakan pintu, Komandan Oberst meminta ayah Tens yang seorang dokter itu untuk mengobati luka di kakinya. Tapi meski sudah diberitahu kalau ayahnya sedang tidak ada di rumah, Komandan Oberst tetap memaksa untuk menunggu sampai ayah Tens pulang. Selama menunggu, Tens sangatlah gelisah. Ia takut anak buah Komandan Oberst memeriksa ruang bawah tanah. Beruntungnya sebelum para tentara Nazi itu curiga, ayahnya pun pulang. Selesai diobati, Komandan Oberst memberitahu bahwa sekarang dia sedang mencari bocah laki-laki yang beberapa hari lalu melempar batu ke rombongan pasukan Nazi. Untungnya karena selama ini ayah Tens telah banyak membantu para tentara Nazi, maka Komandan Oberst pun tidak akan mencurigai keluarganya. Ia hanya meminta dia untuk melapor ke kantor besok pagi. Mendengar hal itu, Tens pun panik. Malamnya, Tens dan Deer menceritakan semuanya pada sang ayah. Ayah Tens pun kemudian mencoba menenangkan mereka berdua dengan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Ayahnya pun kemudian berencana bicara langsung pada Komandan Oberst agar hukumannya diringankan. Karena sepintar apapun Deer untuk bersembunyi, suatu saat nanti para tentara Nazi akan menemukannya. Jadi lebih baik mereka mengaku dari sekarang. Keesokan harinya, Tens bersama ayahnya pergi ke kantor Komandan Oberst. Di dalam ruangan itu ternyata ada Marinus yang kini bekerja di bagian administrasi. Dan setelah mengakui perbuatan anaknya, ayah Tens pun memohon agar hukumannya dapat diringankan. Karena kasihan, Komandan Oberst pun memutuskan untuk mengganti hukuman Deer menjadi penjara seumur hidup. Dan siang itu juga Dirk dibawa oleh tentara Nazi. Beberapa hari berlalu, ketika Marinus berjalan ke lorong kantor, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan seseorang. Saat akan diperiksa, dia kaget melihat dua orang tentara Nazi sedang menyiksa Deer. Marinus sebenarnya kasihan, tapi karena ia ingin mendapatkan masalah, dia pun memilih untuk pergi dari sana. Sore hari, Marinus diperintahkan untuk mencari alamat orang-orang di daftar yang sudah dibuat. Daftar itu adalah orang yang dicari dari hasil interogasi Deer tadi. Dia dapat informasi bahwa beberapa bocah laki-laki di kota Zeeland telah membentuk kelompok pemberontakan untuk melawan Jerman. Laporan barusan membuat Komandan Oberst semakin murka. Lalu ia memerintahkan untuk mengeksekusi mati seluruh anggota pemberontak termasuk Deer. Marinus pun di situ kaget. Ia tak menyangka Komandan Oberst akan melanggar janjinya pada ayah Tens. Waktu istirahat, Marinus pun buru-buru menemui Tens di kantor wali kota. Kemudian ia menceritakan apa yang dia dengar tadi. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba para tentara Nazi lewat dan tersengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Selesai beristirahat, saat kembali ke ruang kerja, Komandan Oberst melarangnya untuk duduk. Ia sangat kecewa karena Marinus berkhianat memberitahu kabar eksekusi mati kepada Tens. Komandan Oberst selalu memutuskan untuk mengirim Marinus kembali ke medan perang. Namun sebelum pergi, Marinus bersama tentara Nazi lain diperintahkan untuk mengeksekusi mati para anggota pemberontak, termasuk Deer. Marinus terlihat sangat kesal karena ia telah membunuh rakyat negaranya sendiri. Dulu Marinus tak peduli siapa negara yang menang atau yang kalah perang. Sekarang dia baru tahu, selama ini dia berada di pihak yang salah. Sayangnya semua sudah terlambat. Bila Marinus memilih untuk keluar dari Nazi, maka dia juga akan dibunuh sama seperti Deer. Hati ayah Tens pun hancur. Ia menyesal kenapa waktu itu ia tak menyuruh Deer untuk lari. Namun justru malah mengemis pada orang yang salah, karena kini dia hanya bisa menangisi kematian putranya.
Sedangkan Teuns pergi menemui Yana dan ternyata Yana sudah tahu tentang kabar eksekusi mati Dir. Ia lalu mengajak Teuns untuk pergi ke dapur dan di dapur ia dipertemukan dengan seorang pria yang sedang terluka. Pria tersebut mengatakan kalau dia dan Yana juga adalah anggota kelompok pemberontak. Ia memohon agar Teuns dan juga Yana untuk pergi ke markas pasukan sekutu yang berada di seberang kota Zealand untuk memberikan peta titik-titik lokasi di mana saja markas rahasia Nazi, serta memberitahu bahwa pihak Nazi telah menyiapkan jebakan di sepanjang jalan menuju kota Zealand. Karena seluruh anggota kelompok pemberontak sekarang sudah dieksekusi mati. Sekarang satu-satunya harapan tinggal mereka berdua. Dan tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun langsung bersedia untuk mengantarkan peta itu. Di sepanjang perjalanan mereka hanya terus berjalan tanpa bicara sepatah kata pun. Hingga malamnya tibalah mereka berdua di sebuah sungai. Tapi waktu ingin menyeberang, dari kejauhan mendadak tentara patroli Nazi pun menyerang mereka. Yana pun tertembak, merasa tak mungkin bisa kabur dan segera memberikan tas yang berisi peta pada Yana. Kemudian ia mendorong perahu itu sekencang-kencangnya. Pagi harinya setelah beberapa hari mengarungi danau, William akhirnya sampai di kota tempat markas sekutu itu berada. Saat sedang berjalan, dia melihat ada mobil patroli tentara sekutu dari Kanada lewat. William pun ikut bersama rombongan itu. Sesampainya di markas, William bergabung dengan tentara sekutu lain. Salah satu tentara di situ menyuruh William untuk bersiap-siap, karena besok pagi mereka akan memulai serangan. Dan keesokan harinya misi pasukan sekutu dalam pembebasan kota Zealand pun dimulai. Sayangnya pada pertempuran tersebut pasukan sekutu harus kembali ke markas dengan membawa kekalahan. Di markas, William hanya bisa terdiam melihat rekan-rekannya terluka parah, bahkan tewas di hadapannya. Ia kini mengerti apa itu perang. William yang awalnya ikut berperang hanya demi membuktikan kalau dia bukan anak manja, sekarang justru malah menyesal. Ia baru sadar perang bukanlah sebuah permainan atau seru-seruan, tapi perang adalah pertaruhan antara hidup dan mati oleh banyak orang. Dan pada waktu bersamaan ketika 4 tentara sekutu sedang berpatroli di pinggir sungai, mereka menemukan Yana yang sedang sekarat sambil memeluk tas yang ada di atas perahu. Mereka berempat lalu bergegas membawa Yana ke markas. Namun karena lukanya sangat parah, Yana pun meninggal dunia. Kemudian para pemimpin sekutu itu pun kaget melihat foto dan peta lokasi markas rahasia dari pasukan Nazi. Mereka yakin informasi ini pasti berasal dari kelompok pemberontak di kota Zealand. Dan setelah selesai menganalisa peta tersebut, para petinggi kemudian memutuskan untuk mengubah strategi penyerangan, yaitu dengan cara mengitari markas Nazi di tepi sungai, lalu menyerangnya dari belakang. Dan kemudian malamnya seluruh pasukan sekutu kembali menyerang. Jerman pun terpojok. Saat William mencoba menyusuri markas Nazi tersebut, dari belakang Marinus muncul menodongkan pistolnya. William di situ sangatlah ketakutan. Namun bukannya menembak, Marinus hanya diam menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seakan-akan dia sudah muak dengan semua peperangan ini. Yang dia inginkan hanyalah hidup damai, tanpa harus ada korban berjatuhan lagi. Marinus pun lalu pergi meninggalkan William. Bersama dengan terbitnya matahari, perang pun berakhir.
Pasukan sekutu berhasil memukul mundur Jerman. Para tentara Jerman yang tersisa kemudian kabur ke kota Zeeland. Tapi baru saja sampai, pasukan sekutu langsung kembali membombardir mereka. Sementara itu, di dalam penjara, Tens kaget mendengar ada banyak sekali suara ledakan di luar. Kemudian salah satu pimpinan Nazi lalu datang dan menghajar Tens. Ia yakin bahwa Tenslah yang telah membocorkan informasi tentang rencana jebakan Nazi pada sekutu. Dan ketika Tens akan dibunuh, dari belakang Marinus datang dan menusuk pimpinan Nazi tersebut. Marinus pun tertembak. Kemudian Tens mencoba untuk menolong, tapi sekeras apapun dia berusaha, luka Marinus itu terlalu parah, dan tidak lama kemudian William bersama tentara sekutu lain datang. Di momen itu mereka bertiga akhirnya bertemu, 3 orang dengan latar kehidupan yang berbeda, namun menyimpan luka trauma perang yang sama. Sayangnya sebelum sempat menyapa, Marinus meninggal dunia. Tepat di hadapan mereka berdua. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tens dan William lalu pergi dari sana. Mereka kemudian pergi untuk melanjutkan perjuangan dan film pun berakhir. Mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari film The Forgotten Battle. Gimana menurut kalian film satu ini? Komen di bawah ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari One More Film. One More Film undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.